Sebuah babak baru dalam sejarah sepak bola dunia resmi dimulai. Carlo Ancelotti, pelatih legendaris asal Italia, telah diumumkan sebagai juru taktik baru timnas Brasil. Carlo Ancelotti secara efektif akan mulai pada 26 Mei 2025. Keputusan ini menandai sejarah untuk pertama kalinya tim Samba dipimpin oleh pelatih asing secara permanen. Setelah menutup musim bersama dengan Real Madrid, Ancelotti akan langsung bergabung dengan Brasil untuk dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, yaitu melawan Paraguay dan Ekuador bulan depan. Ini akan menjadi petualangan baru bagi Don Carlo setelah selama ini berhasil meraih sukses di level klub. Bersama dengan tim Samba, ia akan memimpin bintang-bintang seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Alisson Becker. Dalam pernyataan resminya, Federasi Sepak Bola Brasil atau CBF menyebut penunjukan ini sebagai pertemuan dua ikon negara pemilik 5 gelar Piala Dunia dan pelatih dengan rekor gemilang di kancah Eropa. Tim nasional terhebat kini dipimpin oleh pelatih tersukses dunia. Meskipun belum pernah menangani tim nasional sebelumnya, Ancelotti datang dengan segudang prestasi. Ia pernah menjadi juara di 5 liga top Eropa serta koleksi trofi Liga Champions bersama dengan AC Milan dan Real Madrid. Ancelotti akan menjadi pelatih kepala kelima Brasil dalam 2,5 musim terakhir, menggantikan Dorival Junior yang dipecat akhir Maret lalu. Di akhir masa baktinya di Real Madrid, meski sempat membawa 2 gelar La Liga dan 1 trofi Liga Champions sejak 2021, kekalahan dari Barcelona di El Clasico terakhir membuat Madrid terancam menutup musim tanpa trofi. Meski demikian, publik Santiago Bernabeu dijadwalkan memberi perpisahan emosional usai laga terakhir melawan Real Sociedad sebelum sang maestro hijrah ke Amerika Selatan. Menariknya, kursi panas di Madrid tak dibiarkan kosong lama. Xabi Alonso, mantan gelandang andalan Ancelotti, telah ditunjuk sebagai suksesor. Era baru timnas Brasil pun telah tiba. Don Carlo akan mulai bertugas sebagai pelatih timnas Brasil pada 26 Mei setelah laga terakhir Real Madrid di La Liga melawan Real Sociedad. Pelatih asal Italia ini akan melakoni debut pada 5 Juni. Pada hari itu, Brasil akan menghadapi Ekuador dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ancelotti dibebani target meloloskan Brasil ke putaran final Piala Dunia 2026. Seleção saat ini menempati peringkat 4 dalam klasemen kualifikasi zona CONMEBOL. Kendati demikian, peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih cukup aman. Pasalnya, CONMEBOL menyediakan 6 tiket ke putaran final. Tim peringkat 7 bahkan juga masih memiliki peluang lewat jalur playoff interkonfederasi. Terhadap Venezuela yang kini berada di posisi ke-7, Brasil sudah unggul 6 poin. Untuk mendongkrak kinerjanya, Carlo Ancelotti mendapatkan kontrak yang mewah dari CBF. Ancelotti akan menerima gaji mencapai 7,5 juta euro atau sekitar 138 miliar rupiah. Sang pelatih juga akan mendapatkan bonus 5 juta euro apabila berhasil meloloskan Seleção ke Piala Dunia 2026. Sosok yang akrab disapa Carleto itu resmi menjadi pelatih asing keempat dalam sejarah Seleção, mengakhiri era panjang dominasi pelatih lokal di tim kuning hijau. Meski belum melatih secara penuh, bayangan soal seperti apa wajah Brasil di tangan Ancelotti mulai terbentuk. Fokusnya jelas memberi ruang lebih besar bagi para pemain Brasil yang tampil di Eropa dengan pendekatan yang lebih taktis, terstruktur, dan tetap memaksimalkan kemampuan teknis luar biasa para pemain. Carlo Ancelotti diperkirakan akan mengandalkan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 bersama dengan tim Samba. Dua skema yang memungkinkan pemain-pemain kreatif mengekspresikan diri, khususnya dalam situasi 1 lawan 1. Formasi ini dinilai ideal untuk mengakomodasi karakteristik khas sepak bola Brasil yang menekankan teknik tinggi dan eksplorasi individu. Fondasi utamanya akan bertumpu pada struktur blok permainan ala Real Madrid yang terorganisir dan fleksibel. Salah satu kepastian dalam susunan tim adalah keberadaan Vinicius Junior di sisi kiri serangan. Penyerang eksplosif milik Real Madrid ini nyaris tak tergantikan dan akan menjadi titik tumpu utama dalam transisi dan serangan balik. Menariknya, ia kemungkinan akan ditemani oleh Rafinha dari Barcelona. Meskipun berasal dari rival abadi Madrid, Rafinha memiliki kan besar menjadi bagian vital dari rencana besar Ancelotti berkat kemampuannya membuka ruang dan kecepatan dalam melewati lawan. Rodrigo dan Endrick juga akan bersaing untuk tempat di starting 11 atau menjadi super sub yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Ancelotti juga bisa memasukkan nama Anthony yang tampil menggila bersama dengan Real Betis. Di lini pertahanan, Eder Militão akan menjadi pilihan utama begitu ia pulih dari cedera panjang. Gleison Bremer juga sedang dalam tahap pemulihan dan bisa menjadi tandem yang tangguh. Marquinhos, kapten Paris Saint-Germain, tetap menjadi pemimpin berpengalaman yang dibutuhkan untuk mengatur lini belakang dan menjaga stabilitas.
Di sektor tengah, kabar kembalinya Casemiro ke tim nasional menjadi perbincangan hangat. Mantan gelandang andalan Ancelotti di Real Madrid ini bisa memberi stabilitas dan pengalaman di tengah lapangan. Selain itu, Brasil memiliki opsi yang solid seperti Bruno Guimaraes dan Ederson dari Atalanta. Dua gelandang yang piawai menjaga ritme permainan dan distribusi bola untuk lini serang. Meskipun Brasil saat ini belum memiliki striker nomor 9 murni yang benar-benar menonjol, opsi tetap tersedia. Matheus Cunha dianggap cocok mengisi peran tersebut. Namun, tak menutup kemungkinan Ancelotti memilih pendekatan modern dengan memainkan penyerang fleksibel seperti Vinicius atau Rodrigo di posisi tersebut, seperti yang sering ia lakukan di Real Madrid dengan Kylian Mbappe. Dan tentu saja, tak lengkap bicara soal timnas Brasil tanpa menyebut Neymar Junior. Sang maestro dan pencetak gol terbanyak dalam sejarah Seleção kini kembali ke Santos untuk menutup karir di tempat ia memulainya. Meskipun usia dan cedera membatasi perannya, kehadirannya tetap membawa dampak besar baik di dalam maupun di luar lapangan. Generasi muda Brasil pun tak kekurangan talenta. Nama-nama seperti Vitor Reis dari Manchester City, Estevão Williams Palmeiras, dan Beraldo dari PSG siap unjuk gigi dan memperlihatkan potensi mereka di level tertinggi. Namun, tantangan besar bagi Ancelotti tetap sama, yaitu menyatukan semua potensi luar biasa ini dalam satu tim yang kompak, seimbang dan mampu bersaing di panggung dunia.